Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita dalam renungan kita pada malam hari ini. Sebelum kita akan lanjut mendengar firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan, mari sebelum itu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih karena kasih dan kemurahan-Mu selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Bahkan tak henti-hentinya berkat-Mu selalu Engkau sediakan bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan menikmati berkat-Mu di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu mengawali di tahun-tahun yang baru ini, tentu saja ada begitu banyak hal misteri yang tidak kita ketahui ke depannya. Tantangan apa atau problematika apa yang akan kita hadapi. Bahkan mungkin ada kegagalan demi kegagalan. Bahkan mungkin tidak sedikit dari kita yang mungkin mengalami yang namanya ujian iman. Itu tidak bisa dihindari Bapak Ibu Saudara, ya. Ada begitu banyak misteri yang kita tidak mengerti. Tapi kita bersyukur, di satu sisi kita tidak mengerti tentang kehidupan perjalanan kita, tetapi di sisi lain kita percaya bahwa Allah yang kita sembah atau Tuhan kita Yesus Kristus itu tahu sampai ke masa-masa yang akan datang, bahkan sampai kepada kekekalan, ya. Allah mengetahui seperti yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, ya. Sehingga meskipun di tengah-tengah misteri dunia ini, ya, kita tidak mengerti apa yang akan terjadi, baik kita secara pribadi maupun keluarga kita, maupun usaha atau pekerjaan kita, bahkan mungkin kita yang studi. Kita tidak mengerti, ya, pergumulan demi pergumulan akan terus kita hadapi. Ayub berkata bahwa mereka yang hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas daripada yang namanya pergumulan. Ayub pasal 7 ayat yang pertama, ya, manusia itu hidup dengan pergumulan, ya. Kalau tidak mau ada pergumulannya, itu orang mati, ya. Tetapi selagi nafas yang Allah berikan untuk kita nikmati sampai sedetik ini, di satu sisi itu anugerah Allah, kemurahan Allah, tapi di sisi lain Allah juga mengizinkan, ya, ujian demi ujian, ya, tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah datang silih berganti, ya. Tetapi sekali lagi di sisi lain kita punya masalah, kita tidak mengerti di tahun 2022 ini apa yang akan terjadi. Tetapi di sisi lain juga kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang mengetahui rencana, ya, tentang kita menurut kebaikannya, ya, sehingga kita tidak perlu khawatir. Itu pesannya. Tapi kita melihat ada satu kisah dalam Alkitab, di mana ada satu pribadi yang dengan setianya, ya, dengan pribadinya yang mengasihi Tuhan, namun toh dia juga diuji oleh Tuhan, ya. Allah mengizinkan satu ujian yang saya rasa cukup berat, ya. Saya rasa kita juga pernah tahu tokoh ini, ya. Dikatakan bapa segala orang beriman. Oke, sehingga ketika dia lewati ujian yang diizinkan oleh Allah, sehingga dia mendapat predikat bapa segala orang beriman karena imannya. Saya rasa iman yang harus perlu kita tanamkan, perlu kita luaskan, perlu kita kuatkan, kita kokohkan, kita teguhkan, ya. Kita boleh punya banyak skill, kita punya banyak pemikiran, inovasi dan lain sebagainya, tetapi sekali lagi iman itu penting untuk kemudian kita melihat yang tidak dilihat oleh manusia, tapi kita melihat yang dilihat oleh Allah. Itu iman. Iman itu gunanya itu adalah kita memakai kacamatanya Allah untuk kemudian melihat jauh ke depan, ya. Sehingga yang mungkin dilihat manusia itu mustahil, tetapi ketika kita melihat dengan iman, seperti yang firman Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil, ya. Sehingga kalau iman kita kuat, kita akan memasuki tahun yang baru ini penuh dengan semangat, penuh dengan tantangan, penuh dengan gairah. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ya. Tapi kita percaya bahwa ketika saya bersama dengan Tuhan, seperti yang dikatakan Daud, kalau Allah di pihakku, siapa lawanku, ya.
Langsung saja kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-22. Di ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Sebenarnya ayat ini saya pengen baca sampai ayatnya yang ke-19 sebenarnya, atau perikop. Tetapi untuk menyingkat waktu, sampai ayat yang ketiga saja. Saya rasa kisah ini pun kita sudah sering dengar, bahkan sudah sering kita dengar di khotbah. Ayat yang pertama, Kejadian pasal 22 ayat yang pertama. Judulnya kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ya. Di garis bawah itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang tunggal yang pertama, yang kemudian yang engkau kasihi, dua, ya, yakni Ishak, namanya Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran, ya. Jadi anak yang tunggal ini yang dimiliki oleh Abraham dan tentu saja menjadi anak kesayangan Abraham, kemudian Allah suruh Abraham bawa untuk dikorbankan sebagai korban bakaran, ya. Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Di ayat yang ketiga ini respon Abraham. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil kedua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, ya. Jadi saya rasa kalau kita menjadi Abraham itu akan menjadi pukulan telak, ya. Itu langsung tidak berdaya, karena satu sisi Allah menjanjikan Abraham untuk kemudian punya keturunan, ya, dari keturunan Abraham itu sendiri, bukan Ismail, ya, dari Ishak itu sendiri. Dan Abraham tahu janji itu, ya. Abraham pernah melewati yang namanya percaya kepada Tuhan kurang lebih 25 tahun kurang lebih, ya, untuk kemudian menantikan anaknya yakni Ishak, ya. Tapi kemudian firman Tuhan datang lagi kepada Abraham. Abraham, bangunlah dan kemudian bawalah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Kemudian mempersembahkanlah dia di sana, ya. Di zaman itu Bapak Ibu Saudara, ya, mempersembahkan anak itu adalah hal yang biasa. Itu tradisi orang zaman dahulu. Jadi mereka yang percaya kepada dewa-dewa lain, mereka sering mempersembahkan anak mereka untuk kemudian pemujaan kepada Allah mereka sebagai berhala, meskipun Allah yang mereka kenal itu nggak tahu. Nah, Allah ingin memakai tradisi itu untuk kemudian Allah mau lihat Abraham berani apa enggak, gitu. Dan kalau kita melihat di zaman itu banyak hal-hal seperti itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dari sini sebenarnya kita bisa tarik kesimpulan bahwa kita bisa melihat bahwa orang-orang yang di luar Tuhan, yang bahkan mungkin tidak kenal Tuhan, mereka bisa melakukan seradikal itu, se-ekstrim itu untuk sesuatu yang tidak mereka kenal, untuk sesuatu yang mungkin itu tidak menjanjikan bagi mereka, bahkan itu merugikan mereka, bahkan mereka berani bayar harga untuk itu. Tapi kemudian Allah ingin pakai budaya yang ada untuk kemudian Allah jadikan itu contoh, dan Allah sebagai alat, sebagai media untuk kemudian Allah mencoba Abraham untuk melihat, kalau orang dunia saja bisa seperti itu, kamu yang percaya Allah yang benar, kamu bisa enggak biar itu seperti aku? Kamu bisa enggak lakukan itu kepadaku? Gitu. Kalau di dunia pekerjaan, di keluarga, di pendidikan, ya, kita seringkali disibukkan dengan berbagai kegiatan, mungkin bisa 3-4 jam, 6-7 jam, bahkan bisa 8-9 jam, ya kan. Kalau yang kerja mungkin ada sip-sipan. Kita berani mempertaruhkan waktu kita untuk sesuatu yang sebenarnya itu tidak menjanjikan untuk kehidupan yang selanjutnya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh lakukan itu. Itu tentu saja kita perlu. Tetapi saya ingin katakan, kalau untuk dunia saja kita bisa
berlomba-lomba untuk kemudian berprestasi, untuk kemudian berlomba-lomba melakukan yang terbaik. Kenapa kita tidak lakukan itu untuk Tuhan? Nah, itu dia pesannya. Di zaman itu mereka mempersembahkan anak dibakar hidup-hidup, itu hal biasa. Mereka mempersembahkan anak mereka kepada Allah, kepada berhala, kepada Allah yang mereka tidak kenal. Dan Allah ingin melihat Abraham, kamu berani apa enggak? Dan lihat apa yang Abraham lakukan. Di ayat yang ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Tidak pakai tunggu lama Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak pakai lama-lama, besoknya langsung dia bangun. Pagi-pagi dikatakan, bangunlah dia. Bangunlah Abraham. Dia bangun, kemudian apa? Ia memasang pelenak ledanya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakarannya itu. Persiapan dia. Siapa sih yang hatinya nggak luka, ya? Dia bawa kayu untuk kemudian yang dikorbankan ini anaknya nih, ya kan? Tapi sekali lagi Abraham lebih mengasihi Tuhan, ya. Abraham mengasihi Ishak. Ya, mungkin kita mencintai apa yang kita kerjakan, keluarga, pekerjaan, pendidikan, apa segala macam, ya. Tapi sekali lagi Abraham lebih mengasihi Tuhan. Itu dia. Sehingga Abraham persiapan demi mengasihi Tuhan, dia membela kayu. Dia harus tahu bahwa membakar korban itu harus ada kayu, harus ada apa segala macam untuk kemudian bangun mezbah korban bakaran. Dia enggak yang santai-santai untuk Tuhan. Demi mengasihi Tuhan, dia prepare, persiapan. Nah, seringkali ketika kita mulai lagi kita koreksi, bagaimana dengan kita? Apakah dengan memasuki tahun yang baru ini, ya, atau mungkin di tahun 2021 kita kurang mengasihi Tuhan, ya, mungkin dimasuk tahun 2022, saya rasa Bapak Gembala juga pas dengan visi misi untuk gereja ini, yaitu bagaimana kita membangun hubungan kecintaan akan rumah Tuhan. Itu aku selalu tanamkan, ya. Abraham lebih mengasihi Tuhan dibandingkan anaknya, ya. Dan yang bagusnya lagi Bapak Ibu Saudara, nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca satu pasal ini, dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19, ketika Abraham berjalan menuju Gunung Moria, kemudian anaknya bertanya, Bapak, ini tungkunya sudah ada, itu. Terus di mana korban sembelihannya? Nah, biasa korban sembelihan itu berupa binatang, baik kambing maupun domba, gitu. Baik kambing maupun domba, gitu. Abraham bilang, Allah akan menyediakannya, ya. Allah akan menyediakan. Di ayat yang ke-8, di ayat yang ke-7, Ishak bertanya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran? Ayat 8, Abraham berkata, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dalam hal ini mungkin kita bisa berkata, Abraham ini bohong nih. Kan yang disuruh Tuhan itu persembahkan anaknya. Kenapa dia bohong kepada anaknya, bilang nanti Tuhan yang menyediakan? Apakah ini Abraham bohong? Ya, seharusnya Abraham tahu, nak, yang dipersembahkan itu kamu, bukan binatang itu. Ya, seharusnya Abraham tahu. Tapi kalau dilihat, kalau kita baca sekilas gitu seperti ini kayak Abraham bohong nih. Terus dari mana Abraham dapat gelar Bapa segala orang beriman? Abraham gak bohong Bapak Ibu Saudara. Itulah Abraham melihat dengan mata iman, karena Abraham tahu tidak mungkin anak yang Allah janjikan ini akan diambil oleh Tuhan. Dan Abraham tahu dengan yakin kalau Allah berfirman, dia juga yang akan menggenapinya. Sehingga ketika Allah bilang, dari keturunanmu itulah akan lahirnya bangsa-bangsa, kamu akan punya keturunan yang banyak,
Abraham dengan yakin tidak mungkin Ishak akan dipersembahkan. Sehingga Abraham berkata kepada anaknya, Allah akan menyediakannya. Dan benar, kalau Bapak Saudara baca, nanti ada domba yang tertambat. Ishak tidak jadi dikorbankan. Nah, sekali lagi kita selalu diperhadapkan dengan situasi yang sulit seperti ini. Cenderung kita berbohong, cenderung kita bengkok dari kebenaran, cenderung kita mengkorbankan kebenaran hanya untuk kemungkinan itu bisa jadi reputasi. Ya, mungkin itu bisa jadi profesi, apapun itu, kita korbankan nilai-nilai kebenaran. Abraham tidak. Abraham melihat jauh dengan iman. Ya. Sehingga yang apa yang dilihat Abraham itulah yang kemudian dijawab oleh Allah. Ya. Dan ada fakta yang lain lagi. Ya. Di ayat yang kelima berkata gini, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Garis bawahi, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Bapak Ibu garis bawahi kata kami akan pergi sembahyang dan kami akan kembali kepadamu. Sebenarnya Abraham itu harus tahu yang dikorbankan ini Ishak. Ketika pergi ke gunung, otomatis kan Ishak dipersembahkan nih. Berarti kalau kembali Ishak udah mati. Seharusnya yang kembali itu Abraham doang, Ishak enggak. Tetapi Abraham berkata kepada bujaknya, kami akan sembahyang kemudian kami kembali. Gitu. Abraham dikatakan ini lagi, sekali lagi kalau dilihat sepertinya Abraham ini banyak sekali kebohongan. Padahal tidak. Abraham melihat dengan mata iman jauh. Abraham tahu bahwa Allah pasti menyediakan. Abraham tahu bahwa Allah pasti menyediakan apa yang harus dipersembahkan baginya. Seharusnya kan Abraham tahu. Ketika dia berkata, tunggulah di sini kepada bujangnya, kami akan pergi sembahyang dan kemudian kami kembali. Seharusnya bukan kata kami akan pergi kemudian saya akan kembali. Nah seharusnya gitu katanya. Kata kami ini kan berarti jamak, lebih dari satu. Sedangkan kalau pergi berdua, Ishak dipersembahkan. Seharusnya kronologinya seharusnya gitu, narasinya seharusnya begitu. Dia pergi sampai ke Gunung Moria, Ishak dipersembahkan, kemudian dia kembali sendirian. Tapi lihat, benar, yang kembali mereka berdua juga. Itulah ketika kita beriman kepada Tuhan, ada hasil yang luar biasa, sehingga tidak sia-sia. Ya, Abraham mendapat predikat bapa segala orang beriman, bapa segala orang percaya. Kita harus belajar memiliki iman, ya, sehingga kita bisa melihat bagaimana Allah juga, hasil dari iman itulah yang akan kemudian menjadi alat untuk kemudian kita menerima berkat. Saya rasa itu saja yang harus kita pelajari bersama-sama, dengarkan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami berterima kasih karena Allah sudah menjaga, sudah melindungi. Kiranya Allah yang terus mempertambahkan iman kami. Mungkin kami ada yang khawatir, kami bimbang, kami cemas. Mungkin sebagian dari kami mungkin ada yang imannya mulai goyah. Tapi kami dengan firman Tuhan di malam hari ini, kami belajar untuk kemudian memperkuat iman kami, memperteguh iman kami. Karena kami percaya ada janji Tuhan yang di luar sana yang mungkin kami belum melihat dengan kasat mata. Tapi kami percaya kami akan menikmati berkat Tuhan seutuhnya. Bersyukur untuk semuanya, berkati jemaat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.